Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan tema Yesus teladanku. Tentunya kata teladan sudah kita mengerti, artinya yang menjadi contoh atau yang harus kita ikuti. Nah, hal apa yang perlu kita teladani dari Yesus? Yang pertama adalah Yesus peduli dengan yang menderita. Dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai 45 bisa dibaca di rumah. Ini cerita tentang seorang kusta. Nah, di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, selalu kita melihat ketika Yesus menyembuhkan, menolong orang lain, selalu ada kata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ini yang menjadi teladan bagi kita. Kalau ketika kita melihat orang lain, maka yang timbul dalam hati kita haruslah hati yang berbelas kasihan, bukan rasa iri atau dengki. Termasuk Yesus melihat orang kusta ini, Yesus langsung hatinya tergerak oleh belas kasihan dan akhirnya menyembuhkan orang kusta itu. Yang kedua, teladan yang kita ikuti dari Yesus adalah Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30, di sini Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, dikatakan di sini yang dilecehkan, kalau istilah sekarang adalah dibuli. Orang Yahudi selalu menghindari kota orang Samaria. Ketika mereka melakukan suatu perjalanan yang harus melewati orang Samaria, mereka lebih suka jalan memutar hanya untuk menghindari kota orang Samaria. Mereka tidak peduli berapa jauh mereka harus menghindari Samaria itu, karena mereka menganggap orang Samaria itu bukan lagi orang Yahudi. Orang Samaria dulunya memang adalah orang Yahudi, tetapi mereka akhirnya campur baur, hidup campur baur, sehingga orang Yahudi membenci orang Samaria. Nah, hal yang kedua kita lihat di situ, ketika Yesus justru pergi ke kota Syikar, salah satu kota di Samaria, Yesus justru minta minum kepada perempuan Samaria yang pada waktu itu Yesus sedang letih bersama murid-muridnya. Sementara murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan, Yesus duduk di sebuah sumur, itu tepat pada jam 12 siang. Nah, pada waktu itu seorang perempuan Samaria datang juga ke situ untuk menimba air. Ada apa dengan perempuan ini? Biasanya perempuan-perempuan datang ke sumur adalah waktu pagi-pagi. Tetapi perempuan ini datang justru jam 12 siang. Tentunya dia menghindari perempuan-perempuan yang mungkin menggosip ataupun membuli dia. Kenapa? Karena perempuan ini dikatakan adalah perempuan yang kurang baik. Dia sudah punya 5 suami, dan yang ke-6 sekarang yang ada padanya bukanlah suaminya, tapi istilah sekarang adalah kumpul kebo. Sehingga dia hanya harus dengan diam-diam datang ke sumur pada jam 12, di mana orang tidak ada lagi ke sumur. Tetapi justru Yesus mendatangi perempuan itu. Ketika Yesus meminta air kepada perempuan itu, perempuan itu mengatakan, mengapa engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, jadi Yesus tidak peduli siapapun. Justru Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Apakah itu orang Samaria? Bahkan perempuan ini lebih lagi sudah orang Samaria, dan ada lagi dicap dia sebagai perempuan yang tidak baik. Tapi Yesus justru datang untuk menolong, bahkan menyelamatkan.
Kita lihat cerita selanjutnya nanti. Pada akhirnya seluruh kota itu percaya kepada Yesus. Yang ketiga, teladan yang harus kita ikuti adalah Yesus membenci ketidakadilan dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Yesus marah di bait suci karena terjadi ketidakadilan, di mana orang-orang yang menyediakan korban binatang untuk dijual dengan harga yang mahal. Di satu sisi, adanya penjual korban-korban ini atau binatang ini di bait suci adalah untuk membantu para perantau yang datang ke Yerusalem untuk memberikan korban. Kalau mereka membawa binatang dari kota mereka ke Yerusalem, tentunya ya binatang-binatang itu mungkin mati lemas atau bagaimana. Akhirnya adalah orang yang menyediakan korban atau binatang untuk menjadi persembahan di bait suci. Tetapi kenapa Yesus marah? Yesus marah karena terjadi ketidakadilan. Ketidakadilannya di mana? Mereka ini menjual binatang-binatang korban tersebut dengan harga yang mahal, tidak seperti harga pasar. Yang kedua, Yesus juga marah karena telah terjadi politik tukar-menukar uang. Mereka mengatakan bahwa uang Romawi yang pada saat itu berlaku di situ tidak berlaku di bait Allah. Akhirnya mereka membuat mata uang sendiri di bait Allah. Nah, ketidakadilan di sini adalah mereka membuat nilai tukar uang itu sangat mahal, memeras para pendatang yang ingin beribadah atau memberikan persembahan di bait Allah. Nah, jadi ini yang Yesus tidak sukai. Akhirnya kita lihat di situ Yesus mengambil cambuk dari tali dan mengusir orang-orang yang berjualan di situ. Yesus pernah mengatakan, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Selanjutnya, Yesus membenci kemunafikan di dalam Matius 7 ayat 3 sampai ke 5. Ini cerita tentang orang-orang Farisi. Kita tahu orang Farisi ini adalah orang-orang yang suka menghakimi. Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak kamu ketahui?" Artinya, selumbar itu adalah serpian-serpian kayu yang kecil. Nah, itu yang dilihat, artinya dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang diperbuat orang lain selalu mereka perbesar-besarkan, sementara dosa mereka yang begitu besar ya tidak mereka ketahui atau mereka sembunyikan. Nah, ini yang Yesus benci. Ini namanya munafik. Yesus juga benci kepada kemunafikan mereka yang suka memamerkan diri sebagai orang-orang yang saleh, sementara mereka sendiri ternyata tidak saleh. Karena apa? Mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka sukanya berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Mereka ingin dinilai orang saleh. Kesalehan seperti ini justru kebencian bagi Tuhan. Poin yang keempat adalah Yesus membenci kemunafikan di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Yesus benci kepada orang Farisi karena mereka suka menghakimi. Kenapa? Mereka menganggap orang lain tidak saleh seperti mereka. Justru Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kamu ketahui?" Selumbar artinya serpian-serpian kayu yang kecil. Nah, coba bandingkan dengan balok. Mereka seringkali menghakimi orang lain. Dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil orang lain langsung dihakimi. Sementara dosa mereka begitu besar. Mereka tidak peduli.
Nah, ini seringkali terjadi juga di antara anak-anak Tuhan. Sukanya menghakimi orang lain, suka mempersalahkan orang lain, suka membeberkan dosa orang lain, kesalahan orang lain. Sementara Alkitab mengatakan, kalau kita memang mengasihi orang lain, kita bukan mempermalukan, membuli, menjelek-jelekkan, memberitahukan kekurangan-kekurangan orang lain. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita mendoakan, bukan menghakimi. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka sukanya menghakimi. Yesus juga benci kepada kemunafikan mereka yang suka memamerkan diri mereka sebagai orang yang saleh, sementara mereka sendiri tidak saleh. Kenapa? Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini yang dikatakan lain di bibir, lain di hati. Poin selanjutnya yang harus kita teladani dari Yesus adalah Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Dari poin-poin yang sudah kita bahas di atas, dari mana Yesus mendapat kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup seperti itu, yaitu hidup yang berprinsip dan rela berbagi? Ternyata di dalam Alkitab kita temui jawabannya, bahwa setiap kali Yesus sebelum memulai aktivitasnya, maka di pagi-pagi itu sebelum matahari terbit, Yesus sudah pergi untuk berdoa. Yesus sudah bangun untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Ini juga yang harus kita lakukan. Kalau memang kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, ingin berhasil, maka kuncinya adalah bangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Jangan mengutamakan aktivitas kita, tapi yang utama adalah membangun hubungan dengan Bapa kita di surga. Maka apapun yang kita kerjakan akan disertai Tuhan, sehingga kita berhasil dan beruntung, seperti dalam Mazmur 1 ayat 3 yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Maka apapun yang diperbuatnya dikatakan berhasil. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa. Shalom.